Di jalan masuk makam menuju Berdonolo ini terdapat plang cagar budaya yang telah diresmikan oleh pemerintah daerah, karena makam Berdonolo ini sangat penting dalam pembentukan Kabupaten Kebumen, guys. Sejarahnya itu sangat penting, sehingga dijadikan cagar budaya agar tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan makam ini merupakan makam keramat ya guys, sering diziarahi oleh banyak orang. Di depan sana, di atas sana, itu ada hal yang menarik yang nanti saya akan ulas, yaitu suatu beji. Anda tahu beji? Bagi yang tidak mengetahui beji itu adalah suatu sumur yang konon katanya sengaja dibuat oleh orang zaman dahulu, dan sumur itu tidak pernah surut walaupun musim kemarau. Dan keanehan sumur itu, saya sudah pernah ke sana ya guys. Keanehannya itu, sumur itu berada di lokasi batu guys, batu cadas yang sangat besar, dan batu itu ada sumur kecil, dan sumur itu tidak pernah surut walaupun itu musim kemarau panjang sekalipun. Pada logikanya guys, sumur di atas batu, bahkan di batunya itu ya dengan lubang sangat kecil itu bisa ada airnya terus, itu dari mana? Nah, itulah kehebatan orang-orang zaman dahulu. Bahkan membuat pun kita nggak habis pikir guys. Banyak sekali sesuatu yang orang zaman dahulu perbuat yang kita sampai sekarang belum pernah bisa memecahkannya guys. Sebelum kita masuk ke makam Berdonolo, kita langsung aja ke tempat bejinya itu ya guys. Nah, ini kita akan naik. Beji ini sering didatengin beberapa orang dengan beberapa keperluan masing-masing guys. Itu ini berada di ujung bukit ya guys. Jadi ini terjadi banyak sekali bukit. Ini bukit. Nanti makam Berdonolo itu di atas bukit yang paling tinggi. Dan ini bukitnya berbatu cadas guys. Itu batu cadas yang keras sekali ini. Modelnya kayak gini. Ini keras sekali. Oke, kita tanjakin makamnya. Nah, itu. Ini sumurnya itu berada di atas ini. Ya, itu ada plang lagi guys, apa bacanya ya. Kita harus hati-hati karena tadi malam baru saja hujan dan agak licin. Akhirnya kita sudah berada di bejinya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan saya adalah plang cagar budaya dari Kabupaten Kebumen. Beji ini diberi nama Beji Kuarasan. Menurut sejarahnya, beji ini dulu itu untuk menyembuhkan penyakit gatal yang diderita Ki Berdonolo. Aduh, ribet sekali. Ki Berdonolo. Dan beji ini ampuh menyembuhkannya. Walaupun Ki Berdonolo itu sejatinya itu keturunan langsung ya guys, dari Kesultanan Mataram. Tapi dia tidak tinggal di lokasi keraton atau lokasi istana, malah dia tinggal di Kebumen guys. Kebumen itu berasal dari kata kebumian, yaitu tempat persinggahan terakhir para kiai-kiai zaman dahulu. Kalau saya menyebutnya itu Kebumen itu adalah kota wali yang disamarkan guys. Nah, ini lokasi beji ya. Ini lokasi bejinya. Ini bawahnya ini batu guys, batu semua. Nggak ada tanah ini batu semua. Nggak ada tanah. Ini sudah melewati pembangunan ya, karena mungkin ini itu dibuat agar tidak dimasukin sampah. Nah, ini batu semua guys, kelilingnya batu semua, nggak ada tanah. Bahkan rumput yang tumbuh itu hanya di retakan-retakan, jadi nggak ada pohon besar. Ini di batu. Ini suatu keunikan dan suatu hal yang sangat langka, dan menunjukkan bahwa orang-orang zaman dahulu itu, saya bilang itu jauh lebih pandai lah ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bejinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu terlihat airnya kan ya. Beji ini itu selalu ada airnya guys, walaupun di musim kemarau. Nah itu beji ini sangat kecil, nggak besar. Jadi kalau mau mengambil airnya untuk keperluan tertentu, itu Anda membawa aqua gelas, dibikin kayak timba, ada talinya itu, dibikin kayak timba terus dimasukkan, dibandulin dengan kerikil atau apa, terus dimasukkan, terus ditimba dengan air. Karena ini lubangnya sangat kecil ya guys, mohon maaf. Nah lubangnya itu sangat kecil, tapi bisa diambil airnya guys. Bagi Anda yang mempunyai keperluan atau gimana, bisa ke sini. Ini lingkungan sekitarnya, kita berada di ujung bukit. Bukit ini kanan kirinya tebing terjal, kalau nggak salah nih. Nah itu dengan ketinggian kurang lebih 7 meter, dan bukit ini full batu guys, batu cadas yang keras itu. Nah oke, kita teruskan ya. Setelah ini itu tempat tadi saya parkir motor di jembatan itu ini membuktikan ini bukit yang tinggi guys. Dan saya mohon maaf terpancing dengan aura yang di sana guys. Tapi saya nggak akan bahas itu. Cuman aura di sini jujur saja ini sangat kuat guys. Anda jangan coba-coba datang ke sini pada kondisi malam hari, itu akan berbeda ceritanya guys. Bukan masalah apa-apa, auranya siang aja sangat kuat sekali aura di sini. Jadi ketika Anda sendirian jangan mencoba untuk datang malam hari, kecuali dengan orang-orang yang tahu atau orang-orang yang berpengalaman. Oke, langsung kita review aja ke makam Berdonolo sambil cerita-cerita sejarahnya ya. Oke, kita lanjut ke jalannya. Itu lokasi bejinya ya, yang tadi kita review berada di atas sana. Kita lanjut ya perjalanan. Kita sudah mulai memasuki area pemakaman Berdonolo. Di samping area pemakaman Berdonolo itu kanan kirinya juga dijadikan tempat pemakaman umum untuk warga sekitar. Lokasinya di atas sekali guys, agak lumayan tinggi guys. Sangat ramai sekali nyanyian alam ya, untuk masuk ke area lokasi makam Berdonolo. Mantap sekali guys, akhirnya sampai di puncak bukit ya. Ini benar-benar di puncak bukitnya.
Sampai juga di makam Bedronolo Kebumen. Kita dijumpa atau langsung dihadapkan dengan papan, sekali lagi papan peringatan. Mohon maaf, ini papan cagar budaya untuk melestarikan makam ini guys, dari tangan-tangan jahil, bahwa makam ini dilindungi oleh daerah. Sekedar singkat cerita, dari Ki Ageng Berdonolo itu sendiri merupakan putra dari Ki Madusena, dan Ki Madusena itu merupakan cucu dari pendiri Kerajaan Mataram Islam guys, atau Kesultanan Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur. Itu makamnya guys. Makam ini sangat terawat dan mungkin baru saja dicat ya guys. Ini. Lalu apa hubungannya Ki Bodronolo dengan hari jadi Kebumen? Oke, kita akan sedikit jelaskan. Menurut buku yang saya baca, hubungan antara Ki Bodronolo dengan hari jadi Kebumen yaitu ketika Ki Bodronolo ditugasin oleh Sultan Mataram pada waktu itu untuk menyokong kebutuhan logistik ketika terjadi perlawanan prajurit Mataram terhadap VOC di Batavia guys. Dan tugas yang diemban Ki Bodronolo itu dianggap berhasil sebagai lumbung atau penyetok logistik makanan untuk para prajurit, sehingga beliau Ki Bodronolo itu dijadikan Bupati Kebumen pertama. Waktu dahulu itu dinamakan Panjer 1 guys. Ya seperti itu. Dan atas dasar itu pada tanggal 21 Agustus 1629 telah diyakini pada tanggal itu Ki Bodronolo dilantik ya untuk menjadi penguasa Kebumen pertama kali. Pada atas dasar tanggal itu pemerintah Kebumen menjadikannya sebagai hari jadi kota Kebumen. Ini saya sambil bicara sambil mengelilingi tempatnya ya, mohon maaf kalau getar-getar. Dan pada tahun 2018 kemarin telah diresmikan sebagai hari jadi kota Kebumen, yaitu 21 Agustus tahunnya 1629. Ini saya berada di puncak gunung guys, bener-bener di puncak gunung. Sekedar ilmu titen dari saya ya, bahwa orang-orang zaman dahulu atau petinggi zaman dahulu itu rata-rata itu untuk pemakaman terakhirnya atau semayaman terakhirnya itu lebih memilih di puncak bukit guys. Bahkan ketika Anda menemui suatu pemakaman kuno atau makam kuno di puncak bukit, dimanapun berada, itu bisa dipastikan beliau merupakan orang penting atau orang berkuasa zaman dahulu, walaupun itu belum teridentifikasi ya guys. Itu. Dan ada yang seperti saya bilang, ada pohon kepuh atau bahkan pohon besar yang besar sekali. Begini guys. Mungkin ini kanan kiri adalah makam istrinya atau gimana guys. Dan makam ini dikelilingi juga makaman umum. Kalau ini mungkin pemakaman yang masih ada hubungan cucu-cucunya atau kerabatnya guys. Dan itu di bawah itu adalah pemakaman umum ya. Wow, istimewa sekali. Nah ini pemakaman ini sering sekali dijarain orang. Apalagi telah menjadi cagar budaya sehingga lebih terawat. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin agak kurang terawat ya, saya kemarin kesini itu begitu. Dan kalau dirut-urut lagi dalam sejarahnya, itu buku sejarahnya, Ki Bodronolo itu masih ada hubungannya dengan Majapahit guys. Itu turun temurun dari Prabu Majapahit.
Jadi Kebumen itu banyak sekali tempat-tempat petilasan atau tempat-tempat pemakaman kuno raden-raden bahkan raja yang tak teridentifikasi maupun yang sudah teridentifikasi oleh sejarah. Permisi Mbah, nuwun sewu. Dulu badhe liput ya sejarah Kebumen. Saya yaitu channel Master Golden. Pada kesempatan lain saya akan meliput makam-makam keramat, petilasan keramat juga sebagai selingan postingan bolang saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di pojok kiri bawah ini dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Karena subscribe itu gratis dan saya akan lebih semangat lagi berkarya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.